Perkenalkan, nama saya Arun Fawaz Sujanarko dengan NRP 5018-20103 dari Departemen Teknik Perkapalan. Perkenalkan, nama saya Naval Indra Waskita dengan NRP 501-820-1082 dari Departemen Teknik Perkapalan. Perkenalkan, nama saya Enji Devana Putri Lim dengan NRP 5033-2011044 dari Departemen Studi Pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Berliana Andrianti, NRP 5019-201090 dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Kenalkan, nama saya Amin Thohirin dengan NRP 5033-2011052, Departemen Studi Pembangunan dari kelompok 6, Bahasa Indonesia 34, Institut Teknologi 10 November atau ITS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 34 Bahasa Indonesia akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudulkan Realitas Implementasi Kesetaraan Gender di Lingkup BEM-ITS. Next. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas 4 bab, yaitu bab pendahuluan, landasan teori, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Kata organisasi sebenarnya berasal dari kata organon, yang berarti alat. Organisasi dalam ilmu sosial dapat menjadi objek suatu penelitian. Dan menurut Effendi, organisasi berarti wadah sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Dan pengorganisasian sebagai kata kerja yaitu suatu proses dan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis sebagai bagian dari upaya membangun dan mengembangkan organisasi atau sebagai salah satu fondasi manajemen. Setiap anggota organisasi harus memiliki tujuan yang sama agar keutuhan organisasi dapat tetap terjaga. Posisi dari setiap anggota dipilih berdasarkan kemampuan dan pengalamannya, bukan berdasarkan suku, agama, jenis kelamin, dan ras. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya lanjutan dari latar belakang. Di kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa ITS yang menjadi pesaing untuk menjadi pemimpin dalam organisasi selalu dibanjiri oleh laki-laki. Kurangnya peran dari perempuan yang berkuasa sebagai pemimpin dalam mengisi setiap koordinator divisi dalam sebuah organisasi juga lebih banyak diisi oleh laki-laki sebagai fasilitator dari setiap divisi. Meskipun tidak semuanya seperti itu, hal seperti ini hampir dianggap di setiap organisasi menjadi hal yang wajar. Jadi perempuan hanya dianggap sebagai pengurus dari bendahara dan tidak dijadikan pemimpin dalam sebuah organisasi. Lalu selanjutnya, kenyataannya situasi sebagai pemimpin untuk saat ini tidak hanya untuk laki-laki saja. Bahkan sekarang situasi sebagai pemimpin harusnya terbuka total untuk perempuan. Hal ini jelas terdapat dalam falsafah negara kita yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seharusnya perempuan juga diberi ruang untuk menjadi pemimpin. Perlu diingat bahwa apabila hanya dilihat dari luar organisasi, BEM-ITS kebanyakan pemimpin dan beberapa koordinator di dalamnya adalah laki-laki. Hal ini pasti akan menimbulkan pemikiran dari orang-orang bahwa di dalam organisasi tersebut belum mengimplementasikan kesetaraan gender dengan baik. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap implementasi kesetaraan gender dalam organisasi BEM-ITS. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana realita penerapan kesetaraan gender di ruang lingkup BEM-ITS. Yang kedua,
Bagaimana menciptakan kemitraan gender yang setara dan adil melalui pembagian peran dan fungsi setiap anggota BMITS. Bab 2 yaitu landasan teori. Landasan teori ini adalah memiliki istilah lain yakni kajian pustaka, tinjauan pustaka, studi pustaka, dan kajian teori. Landasan teori ini merupakan telaah masalah, penelitian atau penulisan karya tulis ilmiah yang didasarkan pada teori data. Di mana pada artikel karya ilmiah ini kami menggunakan data mengenai ketimpangan gender. Next. Ketimpangan gender di mana pada artikel karya ilmiah ini kami menggunakan sumber dari buku penulis Mansur Fakih dalam judulnya Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Di mana menurut Fakih, ketidakadilan gender ini termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, antara lain seperti marginalisasi atau pengemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif. Di mana lebih lanjut, Fakih juga menjelaskan bahwa ketidakadilan gender ini menimbulkan sebuah kekerasan atau violence sebagai serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas maupun psikologis, yang dimana berakibat timbulnya trauma berkepanjangan pada si korban. Next. Menurut Fakih sendiri, bentuk ketimpangan gender itu juga dapat terjadi dalam segala bentuk. Salah satu bentuknya itu adalah penomorduaan atau subordinasi. Perlakuan ini adalah menomorduakan yang mengakibatkan seseorang menempati posisi lebih rendah dibandingkan dengan orang lain, sehingga tidak mendapatkan prioritas. Di mana dalam hal ini istilahnya untuk para wanita. Istilah ini mengacu pada peran dan posisi perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Bentuk lainnya adalah pemiskinan atau marginalization. Ini adalah strategi yang dilakukan untuk menempatkan seseorang karena jenis kelaminnya sebagai pihak yang tidak dianggap penting sekalipun perannya sangat krusial. Contoh yang terdapat dalam kehidupan adalah kontribusinya untuk menopang ekonomi keluarga seringkali diabaikan, tidak diperhitungkan, bahkan tidak dihargai. Selanjutnya itu pengaruh utamaan gender. Pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000, pengaruh utamaan gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Faktor-faktor penyebab ketimpangan gender. Menurut Nugroho, jika melihat pada masa lampau, laki-laki dan perempuan, ketimpangan mulai terlihat sejak adanya peradaban berburu dan mengumpulkan makanan. Kegiatan berburu tersebut dilakukan oleh laki-laki karena dianggap lebih kuat dan sanggup untuk melakukan kegiatan berburu. Selain itu, menurut pendapat Mutia Hatta, bahwa kuatnya budaya patriarki menyebabkan pemikiran bahwa suatu kesia-siaan menyekolahkan anak perempuan ke jenjang yang lebih tinggi. Budaya patriarki ini membuat pemikiran bahwa setinggi-tingginya perempuan bersekolah, akhirnya masuk dapur juga. Selanjutnya adalah bab 3, hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini, data kami menggunakan kuesioner melalui Google Form yang dibagikan secara online. Jumlah responden yang mengisi kuesioner ada sebanyak 20 orang, yang terdiri dari 11 laki-laki dan 9 perempuan, dengan rata-rata usia mereka adalah 19 tahun. Berdasarkan hasil kuesioner, ketika responden ditanya apakah memahami konsep kesetaraan gender, menghasilkan data bahwa sebanyak 85% responden memahami konsep kesetaraan gender, dan 15% tidak memahaminya. Mayoritas jawaban responden yang memahami konsep kesetaraan gender, mereka menjawab kesetaraan gender erat kaitannya dengan keadilan kesempatan, hak, dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Next. Yang berikutnya adalah ketika responden ditanya apakah pernah mengalami ketimpangan gender, menghasilkan data bahwa sebanyak 80% tidak pernah mengalami ketimpangan gender dan 20% pernah mengalaminya. Alasan yang melandasi terjadinya ketimpangan gender terhadap 20% responden adalah persepsi dan pandangan orang sekitar responden mengenai kemampuan seseorang hanya didasarkan atas jenis kelamin
sehingga dalam organisasi posisi yang mereka tempati adalah posisi seperti bendara ataupun sekretaris. Sedangkan sebagian besar lingkungan responden menganggap laki-laki dan perempuan adalah sama, dan kemampuan seseorang tidak didasarkan pada jenis kelamin, tetapi didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman mereka. Next. Yang berikutnya, responden juga diminta opini mereka apakah BEM ITS menerapkan kesetaraan gender atau tidak. Dan didapatkan data bahwa berdasarkan kuesioner, sebanyak 80% responden menjawab BEM ITS telah menerapkan kesetaraan gender dalam berorganisasi, dan 20% menjawab BEM ITS belum menerapkan kesetaraan gender. Alasan dari responden sama dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu 20% responden pernah mengalami ketimpangan gender. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebagian besar, yaitu 80%, mengaku tidak mengalami tindak ketimpangan gender. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang kesetaraan gender telah terrealisasikan menjadi lebih baik dalam kehidupan sehari-hari manusia, meskipun tidak 100%. Dalam organisasi BEM ITS, implementasi kesetaraan sudah berjalan dengan seharusnya dan terlihat pada strukturnya yang tidak hanya diisi oleh satu gender saja. Hal ini menunjukkan bahwa perekrutan anggota BEM ITS melihat kapabilitas masing-masing pihak dan tidak melihat berdasarkan gender, seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Budaya yang terdapat pada BEM ITS mendorong, memelihara kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman dan kesadaran mengenai pengaruh utama gender telah dipahami secara penuh oleh seluruh anggota pada organisasi ini, serta menipisnya pikiran lama mengenai laki-laki yang harus menjadi pemimpin dan bekerja di sektor publik. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mulai merespons langsung perubahan dan perkembangan zaman serta aspirasi perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditunjukkan dengan minimnya diskriminasi dari laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan ini semua orang dapat memiliki akses kesempatan untuk mengambil bagian serta berpartisipasi dan kontrol atas kemajuan serta memperoleh keuntungan yang tidak memihak atau adil dan masuk akal yang diperoleh oleh laki-laki ataupun perempuan. Sehingga perempuan dan laki-laki tidak akan mendapatkan diskriminasi lagi dan mendapatkan kesejahteraan dari keadilan gender di lingkungan mereka. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan, di mana kesimpulan ini merupakan sebuah pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan atau analisis, di mana dalam hal ini kami menggunakan kesimpulan terhadap data yang sudah diambil dari formulir yang diisi oleh para anggota BEM ITS, termasuk dalam lingkup BEM ITS. Next. Jadi kesimpulannya yang kita dapatkan yang pertama adalah hasil dari formulir para anggota BEM ITS menunjukkan bahwa para anggota BEM ITS memiliki pemahaman mengenai konsep kesetaraan gender. Dilihat dari data yang sudah diisi oleh 20 orang, terdapat 17 orang sudah memahami konsep kesetaraan gender dan terdapat 16 responden yang tidak pernah mengalami ketimpangan gender. Lalu yang kedua adalah berdasarkan data dari grafik yang terdapat pada hasil dan pembahasan, 80% responden mengatakan BEM ITS sudah menerapkan kesetaraan gender, sehingga dapat dikatakan bahwa BEM ITS memiliki implementasi kesejahteraan gender yang sangat tinggi dan cukup baik dalam melakukan implementasi tentang hal ini. Next. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami mengenai artikel karya ilmiah, yakni dengan berjudul Realitas Implementasi Kesetaraan Gender di Lingkup BEM ITS. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.